Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wat-tariqu ilaihi wadihun lil qasidin wad-dalilu alaihi laihun lin nazirin walakinna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila sirat walakinna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabil abrarit tayyibin at-tahirin wassallama wa azzama ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekali lagi salam takdim saya dan salam hormat saya kepada para guru kita, para pengurus pengajian, ashabu hadal makan. Kita doakan semoga mereka selalu ditambahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ditambahi iman Islamnya, ditambahi ilmunya, ditambahi amal ibadahnya, dan ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Ustadz Karta, sampai mana ya? Sampai mana Ustaz? Wa amma wa mahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma haddu dzi raqqin, anapun utawi hadde wong kang anduweni sifat dadi budak, muhsonin rupane wong kang berstatus suami istri, punya pasangan, au bikrin atawa perawan, walau muba'adon senajan kaula muba'ad, wa amma fanisfu hadil hurri amma kama ma yakumin syai'in wafa litil witil gitu. Oke fa khobarnya amma fanisfu hadil hurri mangka iku separone hade wong kang merdeka, wa tagribuhu lan buang di rokin. Oleh karena itu payujalladu maka den jilid sapa di rikin, rokin apa rikin kayaknya ya. Payujalladu maka den jilid sapa di rikin khamsina kelawan 50 jilidan, wa yugarrabu lan den buang sapa di rikin nisfa amin ing dalam setengah tahun, wa yahudda wa yahuddu hadda yahud wa yahuddu lan ngehad ar-raqiqa ing budak sapa al imamu imam. Jadi nggak boleh had itu dilaksanakan sendiri. Oh, mentang-mentang pengen melaksanakan syariat Islam dipukuli dewe, oh oleh. Awis sayyidu atawa sayyid majikane. Sampai situ saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini bisa ngaji.
tabarukan saya terhadap kitab Fathul Mu'in, dan yang saya pegang ini namanya I'anatul Thalibin, hasyiahnya syarahnya. Itu saya cukupkan dengan pembacaan tadi ala pesantren. Harapannya semoga kita dapat berkahnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, satu ya. Kedua, dapat berkahnya Syekh Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin ini. Kemudian tadi saya maknanya pakai bahasa Jawa, Pegon. Itu harapannya juga dapat berkahnya Imam Syekh Nawawi, Syekh Munafalil Bangkalan, dan Syekh Soleh Semarang, Syekh Soleh Darat Semarang. Saya tidak akan menjelaskan kitab apa yang saya baca tadi, bukan berarti saya tidak tahu atau tidak paham, tidak. Tapi biarkanlah itu menjadi bagian dari Ustadz Abdullah saja, Ustadz Sirajuddin dan yang lain-lain. Ya nanti kapan-kapan saya jelaskan. Namun saya akan berbicara hal yang lain saja, yang masih berkaitan dengan bab hudud ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya baca ini adalah tentang bab hudud. Hudud itu artinya secara bahasa batas atau apa ya, keputusan atau denda atau hukuman. Itu maknanya bisa seperti itu secara etimologi. Secara terminologi, hudud itu adalah syariat Islam yang berkaitan dengan hukuman hal-hal yang melanggar pidana. Termasuk di dalamnya ada yang pertama dibahas di sini adalah jilid. Ada lagi yang saya tadi batasi bacanya tentang rajam. Ranjam kalau kita ini, karena kita mengenal N sebelum C. Ranjam. Diranjang. Kemudian ada lagi diat. Ada lagi apa ya? Kisos. Saya tidak akan berbicara isi apa yang saya baca, maka tadi saya bilang cukup tabarukan saya dengan pembacaan saya tadi. Ya insya Allah kita masih dapat berkahnya. Bukan berarti dianggap tidak relevan, tidak. Tetapi ada hal urgen dan yang mendasar yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan semoga ini dimengerti. Bapak-bapak hadirin sekalian, perlu diketahui bab syariat yang termasuk di dalamnya ada rajam, kisos, jilid. Itu adalah salah satu senjata bagi kubu sebelah. Bahkan tidak jarang juga para ustadz kita, para kiai kita masih berpikiran begini. Dengan had ini, dengan syariat hudud ini, itu mereka sampai berani menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang tidak melaksanakan syariat Islam. Indonesia dianggap bukan negara Islam. Bahkan lebih berani, Indonesia adalah negara tauhid. Ini tidak jarang kiai kita, ustadz kita masih memiliki pemahaman seperti ini. Kalau masih memiliki pemahaman seperti ini, itu tandanya
ngajimu kurang jero, dolanmu kurang adoh, baturmu kurang akeh, turumu kurang bengi, apa lagi, kopimu kurang kental, cetek. Dan itu tidak jarang. Bahkan mereka mungkin ini juga bisa saya sebutkan, kelompok-kelompok seperti ini itu ada namanya FPI, ada namanya HTI, ada namanya Hizbut Tahrir, yang bahkan juga ada orang-orang yang ngakunya habaib. Ini kan ngeri. Sementara kita, apalagi sekarang lagi ramai ya, saya tidak akan bicara membahas Habib, tidak, tapi pahamnya yang ingin saya bicarakan. Ciri mereka itu adalah karena menganggap negara ini negara togut, negara kafir, negara tidak melaksanakan syariat Islam, itu dengan pemerintah itu keras. Kalau bisa Anda cek, silakan saja di YouTube, lihat tipikal ceramah ngaji mereka, ya jenis-jenis FPI, HTI, ya bahkan punten kalau saya sebut, saya nggak menyebut Habibnya, tetapi orang yang mungkin ngaku Habib, keras, anjing, babi, menghina segala macam. Itu mana? Paling ada sih tadi. Itu karena gara-gara ini ya, saya bilang salah satu, karena faktornya bukan masalah ini saja. Salah satu senjata karena gara-gara Indonesia tidak melaksanakan satu syariat yang disebut hudud, kisos, rajam, jilid. Karena gara-gara itu mereka menganggap Indonesia adalah negara kafir, negara togut, karena togut wajib diperangi. Itu pemahaman mereka. Baik, ini masalah yang fundamental ini. Karena ini saya amati kiai-kiai kita itu juga sama pemahamannya seperti itu. Mungkin karena kurang ngajinya, kurang jero ngajinya, bisa jadi karena menganggap diri karena ikutan yang di Jakarta, bisa jadi. Nah, saya ingin menjelaskan, mengklirkan masalah ini. Kita mulai berbicara dari relasi hubungan agama dan negara. Ya, bagaimana polanya? Hubungan agama dan negara. Bagaimana hubungan antara agama dan negara? Agama itu adalah fondasi negara, dan negara itu adalah penjaga agama. Agama tanpa negara akan tersia-sia, pun negara tanpa agama akan hancur. Itu tidak bisa dilepaskan memang antara negara dan agama. Tapi harus dipahami benar hubungannya seperti apa. Agama itu landasan, agama itu fondasi untuk berdirinya sebuah negara. Jangan dijadikan alat. Agama bukan alat negara, agama bukan alat politik. Harus paham itu. Kalau itu terjadi, maka akan ada yang disebut dengan politisasi agama. Agama akan dijadikan alat untuk melegalitas kedudukannya, kekuasaan. Contoh nyata kasus politisasi agama, mulai dari Kanjeng Nabi dulu.
Kanjeng Nabi yang Nabi kita, yang Nabiullah, Rasulullah itu pernah diadili oleh sahabatnya sendiri. Namanya Dzul Khuwaisir. Karena berpikir menggunakan agama, berpikir agama pakai pikiran. Ketika perang Hunain, saya ceritakan banyak karena materinya banyak. Ini salah satu politisasi agama. Nabinya sendiri diadili. Apa yang bilang, "Ijil ya Muhammad." Ketika kanjeng Nabi itu membagi ghanimah, itu orang Ansor dikasih sedikit, bahkan ada yang tidak dikasih. Orang Mekah yang baru masuk Islam kemarin dikasih banyak. Bahkan ada satu orang itu namanya Aqrab bin Habis, itu dikasih ma bainal jabalain. Gitu. Itu sekitar, ada yang hitung itu lama 4.000 kambing satu orang dikasih oleh Nabi. Itu diadili sama namanya Dzul Khuwaisir. Nabinya diadili karena dianggap menyalahi agama. Itu satu. Yang kedua, peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu peristiwa antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ketika berperang, kemudian Sayyidina Ali itu hampir menang. Itu Amr bin As itu teriak, "Ini tidak fair. Perang ini kalau diteruskan akan tidak adil. Maka salah satu cara perang harus dihentikan dan kita pakai hukum tahkim." Nah, gitu. Kemudian Amr bin As itu keluar jargon la hukma illa lillah. Kemudian sahabat Ali itu keluar jargon kalimatul haqqin urida bihal batil. Itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa apa namanya? Peristiwa Quran makhluk zaman Al-Muqtasim Billah atau Al-Ma'mun Abbasiyah itu negara punya ideologi apa namanya? Mu'tazilah itu punya pahaman bahwa Quran itu bukan kalamullah yang qadim, tetapi Quran itu makhluk, bikinan manusia, bikinan kanjeng Nabi. Ini dipaksakan, ideologi ini dipaksakan untuk penduduknya, sehingga kalau tidak mengakui, bunuh. Akhirnya berapa ribu ulama, termasuk salah satu diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, ulama dan umat Islam. Gara-gara ideologi, agama dijadikan ideologi, agama dijadikan alat. Nah, kita bukan sedikit orang yang menginginkan Indonesia ini itu pengen diganti ideologi, karena Pancasila dianggap togut, UUD 45 dianggap togut, dianggap kafir, dianggap bikinan kafir, dianggap bikinan penjajah, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus diganti. Dan ini sedikit banyak yakin, karena Anda mungkin mengidolakan mereka-mereka, ini juga saya yakin ada menjadi pemahaman Anda. Ini bahaya. Nih, Bapak, kalau ini diteruskan, negara kita yang pengennya diganti dengan sistem khilafah. Tahu sistem khilafah? Sistem khilafah itu artinya khalifah. Jadi nanti negara yang kita ini kan republik demokrasi republik. Nanti diganti dengan khilafah. Khilafah itu kan dari khalifah. Seperti zaman dulu, nanti negara akan dipimpin oleh klan, oleh keluarga. Keluarga siapa? Coba Anda yang dukung siapa? Ketika Anda mendukung paham khilafah ini, siapa pentolannya? Umpamanya Buntan, sebut si A. Saya nggak nyebut orang, nanti dilaporkan repot. Sebut si A. Karena dia yang menjadi pemimpin, yang menggembor-gemborkan masalah khilafah ini, tentu dia yang paling berhak menjadi raja, menjadi khalifah kan? Setelah itu kalau dia mati, khalifah itu apa? Sistemnya kerajaan diganti oleh anaknya. Mati lagi diganti oleh anaknya. Seperti itu. Nah, kita orang Munjul, orang Lebak, orang Banten itu tidak punya kesempatan untuk jadi, tidak punya kesempatan untuk menjadi presiden, untuk menjadi sultan, atau untuk menjadi katakanlah khalifah. Kalau pengen jadi khalifah, perang dulu. Itu khilafah. Anda pengen kondisi seperti itu? Oke, saya akan persingkat, nanti akan lama. Nah,
paham itu sedikit banyak sudah menjangkiti kita. Ini karena berangkat dari pemahaman yang tidak jero atau salah, atau karena terlalu mengidolakan yang mengkultus sehingga ikut-ikutan. Padahal Pak, coba kita berbicara mengenai bentuk negara. Ya, kalau khilafah itu dianggap sebagai perintah dalam Islam, bentuk negara Islam, itu dalilnya mana? Saya tanya, ada enggak? Termasuk sama Kiai Haji Mahili, saya tanya, ada enggak dalil Al-Quran atau hadis yang mewajibkan bentuk negara dalam Islam dan apa? Saya tanya. Artinya begini, yakin Bapak tidak bisa jawab, yakin. Bentuk negara itu tidak ada nas sharih dalam Islam, dalam teks-teks Islam. Ya. Al-Quran itu cuman menceritakan, kalaupun menceritakan tentang Raja Namrud, Raja Fir'aun, apalagi raja-raja Dzulqarnain, Raja Ratu Bilqis dan seterusnya, Nabi Sulaiman, itu sedikit pun tidak menceritakan secara spesifik bentuk negaranya seperti apa. Mereka hanya mengisahkan kisah, hikmah, atau akhlak atau syariat di balik itu yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada bentuk negara. Kalau negara itu menjadi perintah agama, itu tentu Al-Quran akan sudah menjelaskan itu, pasti. Berikutnya, ya, kita coba mulai dari pemerintahan Kanjeng Nabi dulu. Pemerintahan Madinah Charter. Kalau negara itu harus mengikuti umpamanya bentuk negara Madinah, maka coba Bapak tahu Madinah itu luasnya seperti apa? Itu cuma sebesar Pandeglang, Pak. Kurang lebih sebesar Pandeglang. Kalau diterapkan, itu Indonesia hukumnya haram, karena Indonesia berpuluh-puluh kali lipat daripada luas Pandeglang. Bid'ah itu. Apalagi nanti khilafah itu pengennya apa? Seluruh dunia disatukan. Sangat bid'ah itu. Sangat bid'ah. Maka dalam Islam itu diserukan adanya nasionalisme. Coba. Nasionalisme itu hubbul waton minal iman. Ada yang nanya, Gus, eta hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat Muslim, karena yang meriwayatkan adalah orang Muslim. Hadis kan omongan, bukan juga. Syekh Hasyim Asy'ari Muslim. Nah, itu sari pemahaman, pendapat, konsepsi, prinsip yang disarikan dari innalladzi, yuk, ini biasa yang dibaca oleh orang-orang yang mau berangkat haji, ya pagi. Innalladzi apa? Faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Pak, ulama itu bisa mensarikan bahwa ini adalah dalil nasionalisme. Bukan saya ngomong. Kita makan goblok. Taunya cuma buat itu saja, pengen supaya anak balik deui atau pamajikan balik deui nu kabur teh make ieu kan gitu. Atau nu maling balik deui pakai ieu. Pakai apa namanya tergiling. Ya. Kita nggak bisa, belum apa. Otak kita itu terlalu jauh untuk sampai ke situ. Ya bukan sebenarnya bukan tidak mungkin. Kita banyak mikirin yang lain. Mikir kita nggak jerok. Ini selalu mikiran duit, Pak. Yang kedua, hadis.
idza qadima min safarin fanadhara ila judranil madinah aw dha'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Nabi itu ketika datang, kalau datang dari bepergian dan kemudian dia sudah melihat tuh tembok-temboknya Madinah, itu langsung tuh kegeraan. Ketika naik kendaraan itu, kendaraannya langsung dipercepat. Kalau pas kebetulan dia melihat itu pas ada di kendaraan, di kudanya itu digerak-gerakan. Saking apa? Saking senengnya. Coba, yuk, ulama lagi yang ngomong nih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mensyarahi begini. Wa fil hadits dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaiha wal hanin ilaihi. Dalam hadis itu ada dalil, ada petunjuk untuk kita meyakini bahwa Madinah itu mulia, utama, punya fadilah, dan juga disyariatkannya hubbul waton. Apa artinya? Ulama kita, Syekh Hasyim Asy'ari, ulama NU itu maknanya dengan nasionalisme. Pak, khilafah itu artinya Anda tidak cinta tanah air sendiri. Kalau Anda menganggap khilafah itu adalah syariat Islam, bentuk yang diperintahkan dalam pembentukan negara dalam Islam, itu artinya Anda tidak cinta tanah air sendiri. Rumah Anda pengen Anda rubuhkan sendiri. Itu artinya seperti itu. Itu artinya seperti itu. Jadi tidak ada perintah bentuk negara yang khusus dalam Islam, itu tidak ada. Yuk, Nabi itu ya karena Nabi. Ada yang mengatakan juga yang berpendapat kalau Nabi itu dianggap sebagai negarawan, itu juga tidak murni betul. Karena Nabi bukan negarawan. Kalau negarawan nanti posisi Nabi sebagai Nabi apa? Nah, maksudnya kalau memang dirujuk Madinah itu adalah sebuah negara, oke. Yuk kita lihat pemerintahan Khulafaur Rasyidin sekarang dari Nabi ke Abu Bakar. Coba apa? Sistemnya gimana? Mulai pengangkatannya apa? Penunjukan. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar. Coba. Demokrasi. Utsman, aklamasi, dan seterusnya. Berganti ke Bani Umayyah, itu klar. Sekali lagi nih, sistem khilafah kalau kita pengen jadi raja, itu caranya kalau pengen jadi raja harus perang dulu. Kalau Anda bukan keluarga, bukan keturunan, bukan anak, pengen jadi raja, nggak bakalan bisa. Pengen perang dulu. Punya kekuatan nggak? Punya duit banyak nggak? Itu. Jadi kalau nanti khilafah ada di Indonesia nih, orang Banten tidak punya kesempatan jadi presiden. Karena nanti harus perang dulu dengan keluarga Jakarta. Saya nggak nyebut nama lah. Harus perang dulu, karena yang paling pengen jadi presiden kan mereka. Karena mereka merasa jadi pemimpin kan gitu. Enak saja saya berjuang, masa anak yang jadi presiden? Tunggu dulu, kan gitu. Nah maka di zaman dulu itu ketika ada khilafah, ada kesultanan, coba pengen jadi raja antar keluarga saudara saja, ketika bapaknya mati, kakaknya merasa paling berkompeten, paling pas. Bapaknya nunjuk adiknya, kakaknya cemburu, nggak terima, bunuh. Itu kesultanan, walaupun itu disebut kesultanan Islam. Nah kita ini yang sudah bentuk seperti ini, negara Pancasila, negara Republik, demokrasi, itu sudah betul. Yuk, dalam konsensus
tahun 1984 di Jember itu mengatakan bahwa negara Islam, negara Indonesia itu sudah final sebagai negara daulah Darul Islam, ya kan? Darul Islam. Jadi Indonesia dengan 4 pilarnya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45 itu sesuai dengan syariat Islam. Bukan negara togut, bukan kafir. Coba Anda tahu nggak maksud syariat? Tujuan syariah itu apa diberlakukan? 5 Pak, 5 yang disebut dengan maqasidus syariah. Satu apa? Hifdzuddin. Ya, hifdzuddin itu artinya menjaga agama. Coba di Indonesia enak nggak beragama? Bebas nggak menjalankan agama? Bebas. Islam namanya sholat segala macam bebas apa nggak? Bebas. Itu artinya Indonesia negara Islam sudah layak. Yang kedua, hifdzun nafsi. Ya, di Indonesia dijaga nggak terjadinya perang saudara, pembunuhan segala macam? Apa bebas? Ayo silakan bunuh apa kayak gitu. Dihukum nggak yang membunuh? Ada nggak? Itu artinya di Indonesia itu harga apa namanya? Jiwa itu dilindungi. Itu sudah sesuai dengan Islam. Yang berikutnya hifdzul akal. Menjaga akal. Yuk, di Indonesia bebas kan berpendapat? Bebas kan menyatakan aspirasi? Bebas. Enggak dikekang kok. Bahkan yang karena bebasnya sampai terlalu sama presiden aja menghujat. Wah, si Jokowi dan segala macam. Tapi fair saja Indonesia. Jokowi fair saja. Anda ngomong kayak gitu suatu tembak Anda. Tembak. Mati ya. Tapi kita bebas. Yang berikutnya hifdzul apa lagi? Hifdzun nasab. Ya, hifdzun nasab itu menjaga keturunan. Ayo, di Indonesia free sex apa tidak? Ditanya pendapat. Ada yang perkosa, dihukum apa enggak? Ada yang seks bebas. Kita nih negara, bahkan jangankan negara, kita saja nih ada yang seks bebas. Akan mencemooh apa tidak? Akan apa namanya? Mengucilkan apa tidak? Ini ada nih di kita mau nih. Dong dot. Oh, kasabane. Suami batur dimbat kabeh. Kira-kira nih enak-enak be atau dikepung. Itu hifdzun nasab. Dan yang terakhir apa? Hifdzul mal. Yuk. Kita ini nggak kayak PKI Pak. Duit Anda, duit saya, duit Anda. Sama PKI itu juga. Istrimu adalah istriku, istriku adalah istrimu. Itu PKI, kita enggak. Itu Pancasila seperti itu. Coba lihat. Wah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tandanya bahwa kita hifdzuddin dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian UUD 45 nih tentang agama sudah dijaga dalam UUD 45 pasal 29, dan tentang pendidikan, tentang akal juga sudah dijaga dalam UUD pasal 33. Kemudian tentang apa lagi? Tentang segala macam lah. Saya nggak hafal pasal-pasalnya. Itu artinya UUD 45 dan Pancasila adalah sudah sesuai dengan syariat Islam. Jangan pernah katakan dan jangan pernah pahami, anggap itu adalah kafir. Jangan dipahami sebagai itu adalah togut. Ya, oke. Nah sekarang NKRI harga mas. Kita sering mendengar jargon itu, NU dengan jargonnya adalah NKRI harga mati. Siapa kita? NKRI sahabat. Ya, hakikatnya apa sih NKRI? Sehebat apa sih, seharus apa sih kita menjaga NKRI, Pak, Bu, saudara-saudara semua? Hakikatnya NKRI itu adalah mensyukuri nikmat iman, nikmat aman yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Coba, artinya apa nih?
Indonesia itu harus dijaga. Persatuan Indonesia, bangsa-bangsa Indonesia harus dijaga, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai disintegrasi, jangan sampai perang saudara, Pak. Kalau itu terjadi, keamanan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Islam ini sudah hilang. Maka NKRI itu menjadi sebuah keharusan. Ayo coba lihat. Coba Anda dalam melaksanakan syariat Islam, kira-kira kalau aman bisa apa enggak? Bisa. Kalau nggak aman, kalau perang baik, enak tuh, tenang tuh dalam ibadah. Sekali Anda punya keinginan, konsensus, Pancasila pengen diganti, UUD 45 pengen diganti, bahkan bentuk negara ini pengen diganti dengan khilafah, itu prosesnya lama lagi, Pak. Dan itu hukumnya haram. Dosa, Pak. Dosa itu dosa. Coba, saking, lihat nih, saking kita pengen menjaganya. Ini dalilnya dalam Al-Quran, dan ini yang menjadi dalil bahwa kita wajib menjaga persatuan negara Indonesia, wajib mempertahankan NKRI. Itu sebagai bentuk rasa syukur dari nikmat aman yang Allah berikan. Coba saya tanya, syukur nikmat wajib apa enggak? Wajib. Syukur nikmat. Oke. Itu kan sudah tahu. Nih lihat, ini yang biasa Abu Ya baca. Ini ya Allah, setelah mengkaji ini saya merasa ya Allah, Abu Ya luar biasa. Tanggung jawabnya terhadap negara Indonesia. Bapak, Ibu, Bapak pernah dengar nggak? Abu Ya kalau doa itu selalu diakhiri dengan ayat ini. Wa id qala Ibrahimu apa? Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Coba Bapak kalau sering istighosa dengan Abu Ya, sering dengar apa ya, sering menghadiri acara Abu Ya. Kemarin saja ketika satu abad NU, Abu Ya setelah itu, ini kemarin itu ya, saya lihat di YouTube itu saking ramainya nih Robito Alawiyah dan dengan ketuanya Kang Mas Taufik itu Habib Taufik itu kan kami disandingkan tuh doa Abu Ya Banten, Abu Ya Muntadi, dan satunya lagi apa? Doa Kang Mas Taufik, pemimpin Robito Alawiyah itu. Ini kenapa coba? Kiai Haji Imaduddin itu orang Banten. Yang menjadi santri sekarang adalah dengan Robito Alawiyah, itu adalah orang ya itu. Akhirnya dibuat seperti itu. Nah dalam doanya itu begini Abu Ya. Setelah panjang doa itu diakhiri wa id qala Ibrahimu rabbij'alha, dengan gaya Abu Ya, rabbij'al hadza baladan amina. Nah itu aminau warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtarruhu ila adabin wa bi'sal masir. Itu coba, ini berarti aman itu adalah puncak daripada doa atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang, oleh setiap orang, oleh setiap warga bangsa, oleh setiap warga negara Indonesia. Terbukti sekelas Nabi saja, Nabi Ibrahim itu yang diinginkan, yang diminta adalah apa? Apa? Aman. Aman, dan itu hanya bisa terwujud dengan terjaganya persatuan Indonesia. Jadi sekali lagi, NKRI saya sebutkan, Bapak harus bilang harga mati. Kalau tidak, berarti Anda rela negara ini menjadi negara khilafah. Saya NKRI. Itulah kenapa NU itu mati-matian menjaga NKRI. Anda tidak senang NU, berarti Anda tidak senang Indonesia itu aman. Anda pengen Indonesia itu acak-acakan,
Jadi Wahabi, jadi khilaf. Anda tidak senang NKRI, itu berarti Anda ingin Indonesia itu perang saudara. Makanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 itu menyerukan, yuk menjaga Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu hukumnya wajib. Yang kedua, Muktamar Cipasung tahun 1994 itu melestarikan Indonesia dan melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu adalah kewajiban NU dan ulama NU dan warga NU. Pak, kalau mau ngaku-ngakuan Pak, saya jelaskan. Negara ini yang bikin NU Pak. Kalau mau ngaku-ngakuan. Yuk, setelah sepakat kita harus bersatu untuk mengalahkan penjajah dengan Sumpah Pemuda. Negara Indonesia apa? Satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Itu siapapun, bukan agama apapun, enggak agama apapun. Pokoknya sepanjang itu ngaku Indonesia, ayo kita bersatu perang melawan penjajah, Nah, tercetuskanlah itu sampai kemudian Bung Tomo itu. Nah, sampai kemudian akhirnya apa? Terbentuklah BPUPKI. Apa itu artinya? Pak Wahyu juga yang keras Wahyu. BPUPKI apa? Badan terus Kemerdekaan Indonesia. Ada berapa coba? Siapa coba BPUPKI? BPUPKI itu adalah tim yang akan merumuskan terbentuknya negara Republik Indonesia. Siapa dan ada berapa coba Pak? Itu cuma 6 orang Pak, 6 orang. Dan itu adalah dipelopori oleh Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena Soekarno, Pak Soekarno yang jadi pemimpin, yang jadi katakan yang dipelopori, yang dianggap sebagai pentolan, sebagai yang terdepan, itu mempercayakannya kepada Syekh Hasyim Asy'ari, Pak. Kalau tidak percaya, kalau tidak diserahkan, Pak, nggak bakal mungkin. Coba Syekh Hasyim Asy'ari dengan kealimannya, keluasan ilmunya, bahkan disebut sebagai Hadratus Syekh, itu harus hafal 6 kutubus sittah itu, Bukhari, Muslim, segala macam hafal itu. Itu Pak, sampai memutuskan Indonesia ini menjadi negara Pak, Kesatuan Republik Indonesia. Karena bentuk negara itu bukan produk agama, tapi produk tradisi, produk budaya, produk akal, bukan produk agama, bukan. Kalau itu terjadi, repot. Nah, maka sesuai dengan siasah syariah, apa? Yang penting mengedepankan maslahat dengan meninggalkan atau menjauhi sejauh mungkin kemadorotan. Coba yang dipentingkan pada saat itu apa coba? Kesatuan, menjauhi perpecahan. Kalau itu terjadi, tidak akan pernah terbentuk apa yang disebut dengan negara Republik Indonesia. Jadi ini sudah Islam, negara Indonesia sudah final. Maka terakhir, kenapa kita kembali kepada hudud? Ya. Mungkinkah diterapkannya syariat hudud di negara Indonesia? Jawabnya tidak akan mungkin. Karena kalau dipaksakan diterapkan, yang ada adalah kemadorotan, kemungkaran yang jauh lebih besar. Dan itu hukumnya haram. Sama Bapak nih nggak bisa berdiri, bisanya cuma duduk atau tidur. Sholat maksakan berdiri terus jatuh mati, haram nggak? Sholat wajib hukumnya berdiri kan, tapi kalau nggak mampu duduk kan. Nah, maka kalau tidak mampu berdiri, kok maksakan berdiri terus sampai melukai dirinya, kira-kira sholatnya ganjaran atau enggak? Itu malah dosa, gitu ya.
Jadi sekali lagi negara Indonesia itu sudah bentuk final. Jangan pernah diusik, jangan pernah diganggu gugat lagi, jangan pernah punya ada keinginan atau pemahaman untuk mengubah konsensus negara Indonesia, bentuk negara Indonesia. Kalau itu terjadi, maka Anda akan berhadapan dengan ego yang adalah Indonesia. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh, diperjuangkan oleh Kiai Adam itu di kita itu. Kita pengen pemahaman ini ada di kita. Karena kebanyakan kita kiai-kiainya bahkan ini yang karena kurang ngajinya saya yakin, dan idolanya yang lain juga Gengsi, NU itu sama NU itu benci, sama negara Indonesia itu negara togut seperti itu. Maka jadi sekali lagi, kalau Anda masih memiliki pemahaman seperti ini bahwa Indonesia adalah negara togut, negara Pancasila adalah togut, UUD 45 adalah togut, berarti Anda ngajimu kurang jero, turumu kurang bengi, dodokmu kurang suwe, baturmu kurang ate, dolanmu kurang ado, ngopimu kurang kental. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf, dan itu semoga menjadi kesadaran kita bersama. Karena ini penting. Kalau tidak, pemahaman seperti itu akan menjadi bom waktu yang Indonesia bisa jadi satu saat akan hanya makan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.